kabar kalian semua di rumah? Pastinya adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Puji Tuhan adik-adik, kalau pada hari ini kita boleh kembali beribadah, kita boleh kembali memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita sebentar lagi juga mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita persiapkan hati kita masing-masing, kita persiapkan diri kita masing-masing dengan duduk yang manis, duduk yang rapi. Walaupun ibadah kita masih secara online, tapi kita percaya adik-adik bahwa Tuhan Yesus juga hadir bersama-sama kita. Yuk, kita mau memulai ibadah kita mau naikkan satu pujian, Selamat Pagi Bapa. Semua dengan sikap doa ya adik-adik. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita naikkan setelah kali lagi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita mau berdoa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah, kami boleh kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tolong ampuni segala dosa kami Bapa. Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, yo semuanya berdiri. Kita mau naikkan pujian, kita umat pemenang. Ya, Tuhan Yesus sudah menjadikan kita semua adik-adik dan cici-cici ini adalah umat yang sudah dimenangkan, umat pemenang. Yuk, sambil tepuk tangan ya semua adik-adik. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Sekali lagi kita umat pemenang.
heran dan besar. Ya, kita bersyukur adik-adik, kita mempunyai Allah, itu adalah Allah yang heran dan besar. Ya, Allah yang sangat menyayangi kita semua ya adik-adik ya. Yuk, semuanya tetap masih berdiri ya adik-adik ya. Yuk, sambil bertepuk tangan. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau naikkan satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong sucikan dan kuduskan hati kami Bapa, agar kami mengerti firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak Ero Kids, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan tolong kami anak-anak bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, walaupun hanya melalui online, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga anak-anak menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, kita akan belajar satu ayat hafalan yang diambil dari
1 Yakobus ayat 1 sampai 12. 1 Yakobus ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat hafalan kita berkata, berbahagialah orang-orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Firman Tuhan kita pada hari ini temanya bagaimana menjadi umat pemenang, atau bagaimana menjadi anak-anak yang menang. Maksudnya apa tuh, Cik? Menjadi anak-anak yang menang. Kita kan gak lomba, ya, atau kan kita nggak lagi perang. Betul, kita tidak lagi lomba ya. Kalau kemarin kan 17 Agustus kalau ada acara atau ada kalian mau ikut lomba 17-an atau kalian lomba gambar, musik. Tapi sekarang kan kalau nggak ada lomba, kita lomba apa supaya jadi menang? Lomba dalam kehidupan. Karena anak-anak setiap hari kita seperti perang. Bukan perang berarti anak-anak bangun tidur terus langsung ambil pistol, tembak sana, tembak sini, atau ambil pedang, fight. Bukan. Ketika anak-anak bangun pun anak-anak akan menghadapi percobaan-percobaan, dalam arti ketika bangun, aku mesti ngapain ya? Ada anak yang ketika bangun, dia bangun berdoa, baca Alkitab. Ada anak yang ketika bangun, lupa berdoa, baca Alkitab, udah langsung makan atau main. Nah, itu juga termasuk anak-anak bagaimana bisa menang dalam hidup. Nah, anak-anak kalau bisa menang dalam hidup kan anak-anak yang mengasihi Tuhan pasti tahu kalau sebelum makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu. Nah, di dalam Alkitab kita belajar ada 3 tokoh. Sebenarnya ada 4 tokoh, tapi kali ini diceritakan 3 tokoh Alkitab. Pemuda bangsa Yahudi, dia tetap setia. Karena bangsa Yahudi saat itu dijajah oleh bangsa Babel, oleh seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Raja yang tidak kenal Tuhan, raja yang tidak takut Tuhan, raja yang justru merasa dirinya Tuhan. Makanya dia berkuasa. Nah, bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Nah, di 3 pemuda ini bernama, anak-anak pasti kenal dengan nama yang nanti Cici sebutkan ya. Nama asli mereka adalah Hananya, Misael, Azaria. Ya, mereka dikasih nama dewa Raja Nebukadnezar, dewa-dewa di Babel. Karena orang yang tidak kenal Tuhan, mereka punya banyak dewa. Ya, kita pernah dengar dewa bulan, mereka menyembah bulan, dewa matahari, mereka menyembah dewa matahari, ada dewa kesuburan, mereka percaya kalau di laut harus dikasih bawa sesajen dan sebagainya. Nah, Azaria, Misael, dan Hananya, mereka orang Yahudi tidak demikian. Mereka menyembah Tuhan yang hidup seperti kita menyembah Tuhan Yesus. Nah, mereka di dalam penjajahan atau pembuangan Raja Nebukadnezar bangsa Babel ini sangat mengerikan. Karena Raja Nebukadnezar itu merasa dia seperti Tuhan. Apapun yang dia mau harus dilakukan. Yang tidak taat pasti akan dihukum dengan kejam. Raja Nebukadnezar membuat keputusan ingin membuat patung yang tinggi, ya, karena patung itu seperti diri dia, karena orang-orang harus menyembah patung itu, yang menyembah dia, sehingga diumumkan dia menggerakkan orang-orang dari Babel untuk membangun patung itu yang tingginya 60 hasta tinggi dan lebarnya 6 hasta, benar-benar tinggi sehingga seperti menunjukkan dia Tuhan dan orang-orang nanti harus menghormati. Ketika patung itu selesai, bangsa Babel dan orang-orang termasuk ada Hananya, ya, ada Misael dan Azaria, mereka harus menyembah patung itu. Nah, karena banyak dewa, makanya Hananya, Misael, Azaria, mereka dikasih nama dewa mereka. Yang kita juga biasa tahu bahwa Hananya dikasih nama Sadrak, Misael dikasih nama Mesak, Azaria dikasih nama Abednego, termasuk kayak Daniel. Daniel juga dikasih nama Betsalsal. Mereka dikasih nama itu tapi tidak mempengaruhi Hananya, Misael dan Azaria. Mereka tetap menyembah Tuhan walaupun di tengah bangsa yang tidak kenal Tuhan. Maka patung itu selesailah, tinggi, dan akan diresmikan. Ketika akan diresmikan, diadakan upacara.
ya. Semua rakyat Babel harus hadir, ya mungkin di lapangan karena patungnya tinggi kan. Juga termasuk 3 pemuda ini, Hananya, Misael, dan Azaria. Dikasih tahu ketika nanti ada bunyi-bunyian perintah aba-aba, mungkin trompet, ada bunyi-bunyian alat-alat musik yang lain, semua harus menyembah, sujud kepada patung-patung itu, ya. Nah, saat peresmian semua kumpul, lalu seperti yang diperintahkan, dibunyikanlah bunyi-bunyian trompet dan musik, alat musik lain, begitu meriah, semuanya harus menyembah patung Raja Nebukadnezar itu, semuanya menyembah. Tapi ada yang tidak menyembah, kan kelihatan. Yang lain menyembah, ada yang tidak menyembah. Siapa? Ayo kalau kamu tahu. Oh betul, 3 pemuda ini. Mereka tidak mau menyembah karena bukan Tuhan itu, ya. Hananya, Misael, Azaria, atau Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah, bukan karena kurang ajar, karena itu bukan Tuhan dan tidak perlu disembah. Lalu raja dikasih tahu, marah, tangkap, lempar di perapian yang sangat panas, ya, panasnya lebih tinggi, dikatakan 7 kali lipat. Hananya, Misael, Azaria, Sadrak, Mesak, Abednego diikat. Mereka tidak perlu melawan. Mereka juga nggak bilang, hei, tidak bisa, kayak menolak, tidak. Dan yang mengangkatnya itu kan algojo yang besar-besar, karena mereka kan pemuda-pemuda yang tinggi. Mereka dilempar, bluk. Yang mati malah yang lempar, yang algojo ini, ya. Tapi yang di dalam bagaimana? Raja Nebukadnezar melihat, dia ngomong sama ada yang tentara yang di situ. Kan kita lempar 3 orang ya, kok kelihatan 4? Itu sepertinya berkeliling ada malaikat yang melindungi. Hananya, Misael, Azaria atau Sadrak, Mesak, Abednego, mereka berkata walaupun Tuhan tidak menolong, dia tetap setia. Walaupun harus dilempar ke perapian, mereka tetap setia. Mereka pemuda yang hidup dalam kemenangan, ya, hidup dalam kemenangan dan ujian yang luar biasa ini anak-anak. Ini benar-benar bukannya ujian yang kecil seperti kamu kayak diuji, bohong, ya udah minta ampun, maaf, tuh dipukulin sama mama, itu hanya mungkin ya memang sakit tapi kecil, tapi ini ujian yang luar biasa. Dan ini pemuda yang luar biasa. Kenapa mereka bisa menjadi pemuda yang sebagai umat yang menang? Karena mereka percaya punya Tuhan yang hebat. Mereka percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Nah, anak-anak kita memang tidak perang. Anak-anak juga hidup. Ada Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Anak-anak kita hidup di dunia ini banyak juga peperangan. Anak-anak harus pilih. Kalau temannya ajak, ayo kita bohong yuk. Anak-anak bagaimana supaya jadi umat pemenang? Ikut bohong atau tidak? Saya udah jadi anak Tuhan, saya tidak mau bohong. Atau kita mencuri aja, gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Bagaimana anak-anak menjadi anak pemenang? Anak-anak kan bilang ada Tuhan, karena aku udah jadi anak Tuhan. Atau ketika lagi jalan atau di rumah lihat ada dompet, ada uang, ini uang siapa ya? Atau di jalanan, ya kalau di jalanan kita tidak tahu duit siapa kan. Tapi kalau di rumah, dompet mama ada di situ, kamu bagaimana? Aku ambil aja 5.000, mama juga pasti nggak tahu, nggak hitung. Ya mungkin mama nggak hitung, hilang 5.000. Ya kalau hilang 50.000, 100.000 mungkin mama akan hitung tahu. Mungkin 5.000 enggak. Tapi ada yang lihat kan? Tuhan. Bagaimana kamu? Nggak mau aku, kan ada gangguan, ambil aja. Tidak, itu duit mama. Toh kalau aku mau, aku bilang sama mama, aku mau duit 5.000 mau beli ini atau apa, mama juga pasti kasih. Itu namanya kalian hidup dalam kemenangan. Kemenangan apa lagi? Kalian musuhan. Atau kemenangan apa lagi sekarang? Ini kan sekarang masa pandemi, males lah. Nggak mau ibadah, nggak enak, online, nggak bisa tatap muka, terus kan nggak ada pulsa. Itu semua alasan. Kalau kamu mencintai Tuhan, tahu kalau hari Minggu online pasti isi pulsa, jangan pakai untuk mainan game atau lihat-lihat YouTube, TikTok kan, ya. Kalau kalian utamakan Tuhan jadi anak pemenang,
kalian pasti tidak pernah absen untuk ibadah walaupun online. Nggak online aja coba. Sebelum masa pandemi pasti ada anak yang males nggak datang sekolah minggu. Jadi bukan ikut Tuhan karena ini karena pandemi jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak boleh ibadah. Bukan. Anak yang hidup dalam pemenangan hidupnya bukan karena situasi, bukan karena keadaan, bukan karena hujan gede nggak usah ke gereja. Bukan. Anak yang hidup dalam pemenang, dia tetap ibadah walaupun hujan. Anak yang dalam pemenang, dalam situasi seperti ini tetap berdoa, tetap baca Alkitab, tetap menyembah Tuhan, tetap belajar, tetap sekolah mau tidak mau memang tetap harus dijalankan. Kenapa? Karena kita memang hidup di zaman yang keadaan seperti ini. Ini namanya juga pencobaan. Bagaimana kita bisa menang dalam pencobaan? Itu kita tetap semangat, tetap sukacita, tidak malas-malesan, lakukan bagian anak-anak. Anak-anak sebagai pelajar, Bapak Ibu guru kasih pelajaran, anak-anak kerjakan. Dan hidup kita hari Minggu bagaimana? Oh iya, ada ibadah, tetap semangat. Ya, Cici juga suka lihat hasil-hasil karya kalian. Cici-cicinya juga suka kirim di grup, ini hasil anak-anak. Tapi kayaknya anaknya itu lagi. Anak-anak yang lain kemana? Ya, anak-anak yang lain juga harus. Kalau anak sekolah minggunya ada 50, mestinya semuanya 50 kirim hasil karyanya. Ya, anak-anak, oleh karena itu kalau sebagai jadi umat pemenang, kalian berani menghadapi tantangan ya. Terutama jangan malas, tetap semangat, tetap sukacita. Karena kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Biarlah anak-anak menjadi anak-anak pemenang. Pemenang dalam menghadapi kehidupan ini. Mari anak-anak kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan tolong kami, tolong anak-anak supaya anak-anak menjadi umat pemenang, selalu menyenangkan hati Tuhan, bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak. Dan walaupun situasi seperti sekarang ini pandemi, anak-anak tetap menjadi umat pemenang, tetap setia ikut ibadah, tetap setia juga belajar, sekolah, tidak malas. Dan kami mau berdoa Tuhan, biarlah pandemi ini juga berlalu sehingga kami kembali boleh melakukan aktivitas kami, bisa tatap muka walaupun memang pasti banyak perubahan-perubahan yang ada. Tapi kami bersyukur Tuhan selalu mengasihi kami, Tuhan setia, biarlah kami juga selalu setia kepada Tuhan. Berkati cici-cici sekolah minggu, berkati mama, papa, dan orang tua kami. Dan kami juga mau berdoa untuk gereja GKRI. Tuhan pakai gereja kami menjadi terang, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan kedatang kembali yang kedua kali, anak-anak tetap setia. Haleluya, amin.